Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama ana fikum bimanzilatil walid. Golal ulama ma ba'dal barakas syai' wa gola syair al muslim fil masjid kasama fil ma'al gola fil bahar wal munafiq fil masjid katayr fil qafas. Yang kita muliakan dan kita cintai yang mulia Al Habib Husain Assegaf, doain panjang umur. Habib Abu Bakar Abdurrahman Segaf, doain panjang umur. Kawan saya kecil, tukang main layangan dulu di Menara Air, saya ingat. Layangan macam-macam benangnya. Ada benang mambu, benang 24. Tempatnya aja kalau di Bali Matraman tukang layangan namanya beok. Kalau di Jatinegara Soma. Wah, apa coy? Ya. Kalau di Tanah Rendah Putaran Bang Dede namanya. Ya gak? Gang Rambutan Bang Ak. Tukang layangan semua. Gambarnya capala perit, capala pedak, cap balok, dasi bolong. Gila, dasi bolong. Itu layangan dulu, layangan. Yang mulia juga anak guru kita Habib Muhammad Jupri, doain panjang umur sehat walafiat. Para habaib, para kiai begini banyak, luar biasa. Saya nggak pakai sebut. Memang Batu Jajar Depok kandangnya habaib, kandangnya kiai, kandangnya ustad. Persaingan makin keras. Mesti ngomong apa aja nih. Ya kan? Habaib semua tuh, semua. Yang mulia tuan rumah kita Kiai Haji Muhammad Ismail. Majlisnya mereknya apa gue lupa. An-Nur, mereknya An-Nur. Ustadz Ismail salah satu murid dari Al-Walid yang mendapat keberkahan, dapat karomah, berkah. Murid sayang sama guru. Buktinya nyata, tiap tahun bikin maulid. Duit yang dikeluarin Allah gantiin lagi. Kue nih, mereknya apa tuh kue itu? Buah, Tuhan gantiin lagi rezekinya. Duit dikeluarin buat maulid, Allah gantiin lagi. Katanya anpik mafil zaid, ya tiga mafil zaid. Duit yang kita keluarin Allah Tuhan gantiin lagi, nggak jadi miskin. Kenapa? Bukti cinta sama guru. Sebab Pak Ismail ini, Pak Kiai, doyan ilmu. Diterangkan di kitab Fathul Qarib bil Mujid, at-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limi. At-targhibu artinya menggemarkan, demen, cinta dengan ilmu. Wa ta'limihi, setelah kau punya ilmu, ngajarin ilmu itu. Nyata buktinya. Maka murid yang sayang sama guru hidupnya berkah. Kenapa? Kalau nggak ada guru, kita nggak kenal Tuhan kita, nggak kenal Nabi Muhammad, kita nggak kenal Allah Tuhan kita. Kalau nggak ada guru, nyembah molen, mereknya Jayamik loh, sama Ocean. Kenapa? Guru mulia. Laula murabi ma'arabtu rabbi. Kalau nggak ada guru, kita nggak kenal Tuhan kita. Maka hari ini telah membuktikan Kiai Muhammad Ismail mendapat keberkahan dari gurunya. Allah redho, muridnya dapat keberkahan. Hari ini bulan Rajab,
Nggak lama lagi Sa'ban datang. Ini udah akhir Rajab. Saya nggak ceritakan bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kelamaan. Coba hitung prosesnya. Wah, lama nih persiapan Isra Mi'raj. Perjalanannya, jumpa nenek-nenek, disifatkan terus bisa maghrib selesai. Gua kasih tahu aja nih. Maka kata orang Jakarta nenggel. Tahu nenggel? Potong letter. Ambil singkatnya. Hikmah dari Isra Mi'raj tentang sholat. Maka bila engkau cinta Nabi Muhammad, sebab bicara Isra Mi'raj, bicara keimanan kita kepada Allah, bicara keyakinan kita kepada Allah. Nggak bisa Isra Mi'raj diukur dengan akal kita. Nggak mampu manusia. Kita harus yakin, percaya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan Allah. Sholat 5 waktu. Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Gua kasih tahu sekali lagi. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Yang tersinggung pulang. Gue mah per aja ngomong nih. Bayangin coba, subuh lolos, Johor liwat, Asar liwat, Maghrib gelewang, Isya liwat, enggak sholat. Bulan Ramadan enggak puasa, kalah 30. Pindah agama lu mending. Gua ajarin deh. Badan sehat, badannya sehat. Aqua galon dipanggul, beras dipanggul, sehat. Ramadan nggak puasa, kalah 30. Pindah agama mendingan. Lapor sama RT, gue sehat, nggak puasa, pengen pindah agama. Mau pindah lu kemana? Yahudi boleh. Kenapa? Nggak puasa. Kalau Senin Kemis sunnah, Senin Kemis sunnah, boleh dikerjain, boleh kagak. Badan sehat, hati enak, duit megang, enak puasa, ya gak? Ya gak? Ya gak, betul gak? Atau puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa enggak, Rebu puasa, Kemis enggak, ganjil genap kayak plat nomor. Boleh dikerjain, boleh kagak. Tapi Ramadan wajib puasa. Bila kamu sehat, nggak boleh nggak puasa, terkecuali ujur syar'i sakit. Umpama, ini umpama, bulan Ramadan pulang dari masjid 5:30, habis dengerin kultum, beri salam sama istri, Assalamualaikum, Ma, ayah, kenapa ya? Pusing ma, ayah pusing, muka mama 4. Loading coy, loading, bahasa HP loading coy. Bininya pasti peluk. Ya Allah ayah, Ramadan belum seminggu ayah, belum seminggu pakai sakit ayah. Ya Allah, si hitam sakit ya Allah. Oh, lihat. Apa kata suaminya? Mah, kerok mah. Tahu kerok? Kerik mah. Ayah pusing, anget badan ayah. Istrinya sosialita, pergaulannya elit, tasnya aja Egner, Lipitong, kelas mahal coy. Gak main kawit Tanah Abang coy. Ayah, jangan dikerok ya. Dokter ya, zaman modern gak main kerok-kerokan ya. Dokter ya, BPJS. Ayah ogah BPJS. Emang kenapa? Daftar jam 7 pagi, maghrib baru dipanggil. Gila BPJS.
Dokter 2 pasien 4.000 nah maghrib. Luar biasa. Murah. Ya enggak? Kalau Medistra mahal. Tahu Medistra? Gatot Subroto, MMC, Kuningan mahal. Masuk rumah sakit DP 50 juta. Luar biasa. Maka ada orang nyasar ke Medistra, Pak, saya BPJS, saya minta dirawat di sini. Oh Mbak, salah alamat, Mbak di Cawang. Sono apa namanya Cawang? Di Cawang Mbak, saya bikin mapnya ya Pak. Kenapa? Mahal. Dia kerok, ayah merah dalu ya, angin nginep. Angin pakai nginep coy. Munte uger, glogok, glogok, bodrek, teh panas, ambil selimut tidur. Ramadan kalah 1 karena ujur syar'i sakit. Tapi kalau kalah 30 sehat, pindah agama loh mereka. Maka kalau bicara kau cinta Nabi, kau cinta agamamu harus pakai bukti. Kata hukama berkata lisanul hal absuhu lisanil maqal. Fakta lebih pas ucapan. Maka sholat, jangan nggak sholat, sebab takutnya mati. Semua manusia bakal kembali kepada Allah. Semua manusia. Orang pinter, sekolahnya tinggi, ampe sarjana S1, depannya Dokter Andes, belakangnya SAG, SPDI, apalagi tuh PGC, SPBU mah bensin, macam-macam. Saya lupa sih. Saya orang lama, saya tahu Dokter Andes dulunya. Sekarang aja macam-macam merek nih. SH, LLM, susah hidup lama-lama mati. Ada sarjana begitu ada. SH, LLM, susah hidup lama-lama mati. LC, lahiran cakung. Macam-macam sarjana sekarang. Sekolahnya tinggi, mati. Capek-capek sekolah mati. Orang bodoh mati. Orang kaya mati. Kaya rumahnya aja 3.000 meter. Pagernya 6,5 meter. Ke penjara Cipinang. 2 lapis coy. Kaya. Orang kaya belagu apa aja pantas. Betul gak? Ya nggak pantas orang miskin belagu. Orang kaya belagu apa aja pantas. Lantainya granit Itali, terpasang 6 juta per meter persegi. Bangkunya Caterpillar Da Vinci, 400 juta bangkunya. Kristalnya Ceko Bohemia, mahal punya. Pak tidurnya King Coil, 120 juta King Coil. Nggak main kelas kalender, 3 kali pindah gonjet. Lo tanya orang kontrakan lo tanya deh, pindahin lagi pindahin gonjet nih kontrakan. Kaya mati, orang kaya mati. Miskin cepetan, stres, ya nggak megang duit mati. Maka mana dalilnya? Kulu atin gerib al maut, mati. Semua manusia bakal kembali kepada Allah. Semuanya bakal mati. Maka mari sholat. Jangan tidak sholat. Sebelum engkau dipanggil Allah, sholatlah. Ada bait syair yang sering dibawakan oleh ayah saya Kiai Abdul Syafi'i. Sangat indah syair ini. Al muslim fil masjid kasama fil ma'al gola fil bahar wal munafik fil masjid katbayut fil kopas. Orang muslim di dalam masjid bagaikan ikan di lautan, betah ikan. Namanya betah, entar-entar ke masjid, subuh ke masjid, Johor asar tempat kerjaan, maghrib ke masjid sampai isya. Itu bagaikan ikan di lautan, betah. Lihat televisi acara dunia laut, ikan paus masuk televisi, disorot TV. Kata orang Jakarta nenggak. Tahu nenggak? Nongol dia, jidatnya keluar air, cor. Ikan hiu
masuk televisi. Kembung belok ngumpet, murah. Malu masuk TV, murah. Kembung belok. Orang muslim dalam masjid bagaikan ikan di lautan. Walakin akan tetapi wal munafik fil masjid katair fil gomas. Orang munafik di dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Gopas itu kurungan, kandang. Maka kata orang Jakarta, orang munafik masuk masjid nggak betah, gelebekan. Tahu gelebekan? Ada orang hobi burung berkicau. Kalau hobi burung berkicau mesti punya duit. Bayangin coba, murai batu pakai 60 juta. Kalau punya duit berani beli. Kalau nggak punya duit setel handphone, YouTube suaranya gila kali lo. Nggak pakai empan coy, baterainya doang lobet. Bayangin coba, berani. Ada orang berani beli kandang burung 2 juta, kandang burung dia beli. Kalau kandang burung 2 juta, piarenya murai batu sesuai kandangnya, anis kembang, cucak rawa, poksai. Kandang 2 juta, piarain burung dara, tekor, burung dara. Ya nggak? Peti mangga potong, pintunya gergaji, engselnya senda jepit gunting, mandiin 2 hari bekep giring. Gua kasih tahu lo, hitam selap, megan, tritis, jambul, blorok, belantong, abu-abu monyet. Gua kang burung dulunya, gua main Jatinegara dulu. Matanya liplap, mata piluair, mata Jawa. Mata Jawa dilepas balik lagi Jawa. Main burung nih, lepas blorok me belantong, kasih sawangan yang dempet, uli uli, kasih peniti bawahnya, lepas pintu tol, terbang, ngetip belantong me blorok, ngetip tinggi ngelik, pas pala klepekin nungkik. Itu namanya capit udangnya rapet, jatuhnya niban coy. Kalau jatuhnya mablang, tahu mablang? Itu capit udangnya longgar. Lepas lagi blorok sama hitam selap, sono depan cilodong, ngetip terbang, pas pala ambil burung di kandang, lempar di cul, kelepekin pakai kos kutang, turun juga. Maka dari itu orang muslim dalam masjid bagaikan ikan di lautan, orang munafik dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Maka ini menjadi bekal kita. Sholat, jangan nggak sholat, takutnya mati. Orang yang mati karena nggak sholat, disolatin meleset. Gua ngomong aja nih, gua ngomong pahit-pahit nih. Orang yang nggak pernah sholat, mati disolatin meleset. Sama kayak orang nggak doyan daging kambing. Orang kalau yang doyan daging kambing luar biasa. Sate kambing 20 tusuk, sop mangkok, jus alpukat, sedotan yang mengong. Doyan. Atau maulid pasti pakai nasi kebuli. Sering orang pakai nasi kebuli. Nasi kebuli biasanya umumnya daging kambing, muter kayak wow. Paling apes ayam. Dan belum pernah saya lihat nasi kebuli atasnya pecel lele. Seumur-umur belum pernah saya lihat. Gue 35 tahun megang mic nih, 35 tahun dari bapaknya deh. Bareng-bareng saya jupri, saya ceramah. Belum pernah nasi kebuli atasnya pecel lele, nongak 2 begini, belum pernah. Kebanyakan daging kambing. Jam 12 malam penutupan pengajian, panitia megang mikrofon kepada jamaah, diharapkan jangan meninggalkan tempat. Panitia menyediakan konsumsi nasi kebuli. Mohon jamaah sekarang cari musuh. Partner coba partner. Satu nampan 4 orang.
dilarang satu nampan satu orang, panitia tekor. Nasi kebuli keluar nih. Satu nampan 4 orang. Orang makan bareng malu-malu. Malu. Pelan makannya. Pelan. Tuh daging masih tengah aja. Pelan. Kata anak-anak digleser. Tahu digleser? Main bola plastik. Pelan. Ngobrol. Abang orang mana? Saya asli Depok Jati Jajar. Situ mana? Setiabudi Kuningan. Gusuran Siaudi Ngendon kemari. Kenal gak sama si Pulan? Kenal. Kan ponakan. Kan nikah sama saudara saya. Oh kita berempat saudara. Bilang dari tadi suap dakom. Doyan coy. Kapan lagi? Air. Acar. Saudara bilang dari tadi makan. Doyan. Kalau yang nggak doyan nggak mau. Pak Haji masih 3 setelan Pak Haji, kurang 1 Pak Haji, biar genep. Enggak, saya nggak boleh makan daging kambing. Maulid boleh, daging kambing jangan. Kata bini bilang begitu. Nanti lu darah lu naik 240, yang mau tuntun siapa? Pak Haji mau acar, ini acar 4 mangkok, jontor makan acar. Mari insya Allah lain waktu jumpa lagi. Saya yang mau johor, johor dikit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.